Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019. Pada malam ini saya akan bicara dengan tema bukti-bukti Yesus Kristus disalib. Saya ulangi, pada malam ini saya akan bicara dengan tema bukti-bukti Yesus Kristus disalib. Mari kita mulai. Bukti-bukti Yesus Kristus disalib. Surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Bagi mereka, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini penjelasannya dari surat tadi. Ayat ini adalah sebagai bantahan terhadap anggapan orang-orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Surat 3 Ali Imran ayat 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Surat 21 Al-Anbiya ayat 35. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Surat 29 Al-Ankabut ayat 57. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Surat An-Nisa ayat 78. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Ini penjelasannya terhadap ayat Al-Quran yang mengatakan tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Keterangan, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati adalah kebohongan dan dusta besar yang tertulis dalam Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati adalah kebohongan dan dusta besar yang tertulis dalam Al-Quran. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, berarti semua manusia di dunia ini diwajibkan hukumnya mengalami kematian. Apakah semua manusia di dunia ini mengalami kematian? Mari kita cari tahu jawabannya. Isa Al-Masih tidak mengalami kematian. Allah SWT mengangkat Isa Al-Masih ke sorga tanpa mengalami kematian. Surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya
dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Surat Al-Hujurat ayat 11-12. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-oloki. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat An-Nur ayat 4. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat An-Nur ayat 13. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Keterangan. Ini penjelasan dari saya. Al-Quran mengatakan suatu berita atau kesaksian dapat dikatakan dusta apabila tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Dan suatu berita atau kesaksian dapat diterima apabila ada 4 orang saksi. Saya ulangi sekali lagi. Al-Quran mengatakan suatu berita atau kesaksian dapat dikatakan dusta apabila tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Dan suatu berita atau kesaksian dapat diterima apabila ada 4 orang saksi. Coba kita lihat Alkitab, Yohanes 8 ayat 17. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Bilangan 35 ayat 30. Setiap orang yang telah membunuh seseorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi. Tetapi kalau hanya 1 orang saksi saja tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seseorang dalam perkara hukuman mati. Kita lihat Alkitab, Ulangan 17 ayat 6. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. Ulangan 19 ayat 15. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Matius 18 ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Ibrani 10 ayat 28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi.
2 Korintus 13 ayat 1. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. 1 Timotius 5 ayat 19, janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Kitab Taurat dan Injil mengatakan dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Saya ulangi sekali lagi. Kitab Taurat dan Injil mengatakan dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Ini penjelasan saya. Al-Quran mengatakan Isa Al-Masih tidak disalibkan, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih bagi mereka. Maka marilah kita periksa dengan teliti apakah Isa Al-Masih disalibkan atau tidak, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Al-Quran mengatakan suatu berita atau kesaksian dapat dikatakan benar atau sah apabila ada 4 orang saksi. Sekarang marilah kita teliti berita tentang penyaliban Isa Al-Masih dengan saksi-saksinya. Saya ulangi sekali lagi. Sekarang marilah kita teliti berita tentang penyaliban Isa Al-Masih dengan saksi-saksinya. Apakah manusia yang meninggal akan dibangkitkan pada hari kiamat pada tiupan sangkakala yang kedua? Orang-orang ahli la ilaha illallah tidak akan mengalami kesepian tatkala wafat, saat di kuburan dan ketika dibangkitkan. Seolah-olah aku melihat mereka ketika dibangkitkan pada tiupan sangkakala yang kedua. Mereka sedang menyingkirkan tanah atau pasir dari kepala mereka, seraya berkata, Alhamdulillah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Hadis riwayat Abu Ya'la. Hadis riwayat Abu Ya'la. Al-Quran surat 19 Maryam ayat 33 sampai 34. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Ini penjelasan dari saya. Muhammad SAW ini penjelasan dari saya. Muhammad SAW mengatakan bahwa manusia yang meninggal dunia akan dibangkitkan pada hari kiamat pada tiupan sangkakala yang kedua. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dikatakan Al-Quran hanyalah seorang rasul atau manusia yang diberi kenabian. Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa Al-Masih alaihissalam meninggal dan dibangkitkan hidup kembali. Kapankah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dibangkitkan hidup kembali? Bila Nabi Isa Al-Masih alaihissalam itu hanyalah manusia yang diberi karunia kenabian, maka Nabi Isa Al-Masih alaihissalam itu akan dibangkitkan hidup kembali pada hari kiamat pada tiupan sangkakala yang kedua. Tetapi kenyataannya Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dibangkitkan hidup kembali bukan pada hari kiamat pada tiupan sangkakala yang kedua, tetapi 3 hari setelah kematiannya ia dibangkitkan hidup kembali. Jadi terbukti antara isi Al-Quran dengan perkataan Muhammad saling bertentangan. Hal ini menunjukkan kepada saya bahwa Al-Quran itu adalah kitab kebohongan atau kitab dusta. Terbukti Allah SWT tidak maha tahu. Ini terbukti bahwa Allah SWT tidak maha tahu. Hadis riwayat Bukhari nomor 42.2140. Saya ulangi. Hadis riwayat Bukhari nomor 42.2140. Hadis riwayat Bukhari nomor 42.140-3218 telah bercerita kepada kami Umar bin Hafs telah bercerita kepada kami, bapakku telah bercerita kepada kami, Al-Amasi berkata telah bercerita kepadaku, Syakik Al-Abdullah berkata, sepertinya aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bercerita tentang seorang nabi di antara para nabi yang dipukuli oleh kaumnya hingga berdarah-darah sambil beliau mengusap darah yang mengalir dari wajah beliau lalu bersabda, Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka orang-orang yang belum mengerti. Ini penjelasan saya terhadap hadis di atas. Ini kutipan hadis di atas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bercerita tentang seorang nabi
di antara para nabi yang dipukuli oleh kaumnya hingga berdarah-darah. Ini penjelasan dari saya terhadap hadis itu. Ini membuktikan bahwa Allah SWT tidak maha tahu. Kalau Allah SWT maha tahu, tentulah Muhammad SAW mengetahui dan dapat menyebutkan siapa nama nabi yang dimaksudkan itu. Kisah nabi yang diceritakan Muhammad SAW itu adalah kisah Yesus Kristus disalibkan. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammad SAW mengakui bahwa Yesus Kristus mati disalib. Kita lihat Alkitab Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Kita lihat Alkitab Matius 26 ayat 1 sampai 2 dan Matius dan ayat 12 dan ayat 26. Matius 26 ayat 1 dan 2, ayat 12 dan ayat 26. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Ini saksi-saksi dalam penyaliban Yesus Kristus. Ini adalah saksi-saksi dalam penyaliban Yesus Kristus. 1. Maria ibu kandung Yesus Kristus. 2. Maria istri Klopas. 3. Maria Magdalena. Yohanes, kita lihat Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ini penjelasan dari saya. Apakah Maria sebagai ibu kandung Yesus Kristus tidak dapat mengenali anak kandungnya apabila yang disalibkan itu adalah orang lain, contohnya Yudas Iskariot atau Muhammad SAW? Apakah seorang ibu kandung tidak dapat mengenali anaknya? Surat Hud ayat 24. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran daripada perbandingan itu? Saksi yang lain dalam penyaliban Yesus Kristus adalah Maria ibu Yakobus, Yusuf ibu 4 Maria ibu Yakobus, 5 Yusuf, 6 ibu anak-anak Zebedius. Kita lihat Matius 27 ayat 56 sampai Matius 27 ayat 54 sampai 56. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Saksi yang lain dalam penyaliban Yesus Kristus. Yang ketujuh, imam-imam kepala bersama ahli Taurat. Yang kedelapan, Yoses. Yang kesembilan, Salome. Kita lihat Markus 15 ayat 31 sampai 32. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah, Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Kita lihat Markus 15 ayat 39 sampai 41. Waktu kepala pasukan yang berdiri di hadapan Markus 15 ayat 39 sampai 41. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, diantaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome.
Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea, dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Saksi yang ke-10 dalam penyaliban Yesus adalah pengakuan dari Thomas. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Saksi yang lain adalah pengakuan dari Thomas. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganku dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saksi yang ke-11 dalam penyaliban Yesus adalah masyarakat umum, imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi. Penjelasan, ayat ini selain menunjukkan bahwa Yesus Kristus benar-benar disalib, juga menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, karena ia tidak menolak ketika Thomas memanggilnya, ya Tuhanku dan Allahku. Kita lihat Matius 27 ayat 39 sampai 42. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Kita lihat Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Markus 15 ayat 29 sampai 30. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Saksi yang ke-12 dalam penyaliban Yesus adalah 2 orang penjahat yang disalib. Lukas, saksi yang ke-12 dalam peristiwa penyaliban Yesus adalah 2 orang penjahat yang disalib. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kita lihat Al-Quran surat Al-Insan ayat 31. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya surga, dan bagi orang-orang lalim disediakannya ajab yang pedih. Surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 108. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Saksi yang ke-13 dalam peristiwa penyaliban Yesus adalah pengakuan dari malaikat Tuhan. Saksi yang ke-13 dalam peristiwa penyaliban Yesus Kristus adalah pengakuan dari malaikat Tuhan. Matius 28 ayat 5 sampai 7. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.
ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Markus 16 ayat 5-7. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Karena Al-Quran mengatakan suatu kesaksian atau berita dapat diterima apabila ada 4 orang saksi, maka berita tentang penyalipan Isa Al-Masih adalah benar dan dapat diterima karena disaksikan lebih dari 4 orang saksi. Sedangkan Taurat dan Injil mengatakan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. 2 Korintus 13 ayat 1, ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Ulangan 18 ayat 21-22, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Yeremia 28 ayat 9. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Terima kasih. Itu adalah saksi-saksi yang menyaksikan penyalipan Yesus Kristus. Seandainya benar bahwa yang disalibkan itu bukan Nabi Isa, maka ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa tiap-tiap yang berjiwa akan mati adalah bohong dan dusta. Karena Nabi Isa dianggap dianggap hanya manusia, tapi tidak mengalami kematian, maka ayat yang mengatakan bahwa tiap-tiap yang berjiwa akan mengalami kematian adalah bohong dan dusta besar belaka. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati.